Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika kesempatan ini kami kembali mendapatkan satu kesempatan yang sangat indah, yaitu melihat satu perayaan Natal, memaknai Natal dan kebenaran-kebenaran yang surgawi, yang sesungguhnya, bukan yang dirayakan oleh keinginan-keinginan manusia dengan nafsu serta hal-hal yang bersifat terlalu menduniawi. Maka hari ini Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan dan jiwa terbuka terhadap kebenaran-kebenaran yang akan kami terima. Dan khususnya melalui firman-Mu, baik melalui Injil ataupun melalui para hamba-Mu, rasul-rasul yang membukakan kebenaran ini dan yang merasakan langsung perayaan itu dalam kondisi yang berbeda dengan apa yang kami rasakan hari ini, dan juga memaknai Natal serta melihat esensi kebenaran keberadaan Natal yang betul-betul sesuai dengan hati Tuhan. Bimbinglah kami dan biarlah Roh Tuhan menolong kami supaya kami benar-benar diselamatkan melalui Kristus. Bagaimanakah kami harus merayakan Natal yang baik, benar, dan berkenan pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita hari ini akan belajar satu tema yang sangat menarik ya. Dan ini saya ingin kita belajar di sini adalah ada satu foto, dan saya memakai tema yaitu keprihatinan memaknai kebenaran Natal yang terlupakan, yang tersisihkan gitu ya. Nah, sebelum saya membahas tema ini, kita akan melihat pada satu gambar yang sangat menarik, yang juga satu kebenaran yang mungkin kita agak bingung kan. Loh, kok kenapa ada dua ini? Bayinya kok ada dua? Gitu kan? Jadi kita akan melihat ini. Maknanya apa? Kenapa ada bayi kok dua bayinya gitu kan? Nah, saudara perhatikan, bayi itu adalah bayi yang diterima oleh Maria dan bayi yang diingini oleh orang Majus. Nah, kita melihat bahwa orang Majus itu juga mengharapkan anak raja, seorang yang lahir itu akan menjadi raja, itu dalam pemikiran-pemikiran secara dunia kerajaan dunia ya, jadi duniawi, kerajaan duniawi. Dan mereka berpikir bahwa raja harus tinggal di mana, lahir dari orang tua siapa, dan seluruhnya adalah bersifat aristokratis ya. Jadi kerajaan yang bersifat sebagai sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, maka tempatnya adalah pasti anak itu akan lahir dan akan ada di kerajaan, di istana, dan di situ ada pembesar-pembesar dan ada rajanya dengan segala glamornya dan kemuliaannya di sana. Nah, sedangkan yang diterima oleh Maria, bayi itu adalah bayi yang bukan seperti yang diharapkan oleh orang Majus atau dunia ini. Nah, saya prihatin kenapa? Karena kadang-kadang kita merayakan Natal salah arah, salah tujuan, dan salah mengerti tentang tanda-tanda dari Tuhan. Terangnya benar, terang dari Tuhan benar, yang di langit itu, bintang itu benar, dan tempatnya juga mengarahnya sepertinya benar dan tujuannya. Tetapi ada kekeliruan, ada pergeseran, ada kayak orang itu tidak tepat gitu kan. Dan tidak tepat itu, mengapa tidak tepat? Karena kumpulan orang-orang Majus ini, yang dikatakan banyak orang mengatakan 3 orang Majus, sebenarnya bukan 3, itu banyak orang ya, karena gerombolan, satu rombongan besar, rombongan kerajaan dari 3 kerajaan besar. Nah, di situ kita melihat bahwa mereka mengharapkan anak itu adalah anak yang bersifat anak kerajaan, anak rajawi gitu kan. Maka mereka datang dan mereka ketemu dengan Raja Herodes. Dan apa yang terjadi pada zaman Herodes itulah mereka datang ke tempat yang seharusnya anak itu ada. Dan waktu mereka diberitahu bahwa anak itu tidak ada di istana, tidak ada di kerajaan yang dipimpin oleh Herodes, maka mereka bingung juga gitu kan. Dan Herodes menanyakan itu kepada orang-orang ahli Taurat, ahli kitab, dan semuanya, bagaimana, benar nggak gitu. Dan semua mengatakan itu benar. Ya, kenapa benar? Karena memang dinubuatkan baik oleh Mika, baik oleh Yeremia, baik oleh Yesaya khususnya, dan itu dinubuatkan dengan jelas bahwa itu akan datang dan Mesias akan lahir di kota kecil di Bethlehem ya. Dan itu kata-katanya jelas sekali. Jadi bukan Yerusalem tapi di Bethlehem ya, dekat dengan Yerusalem itu. Nah, di sini kita melihat ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang tidak tepat dan sesuatu yang menyeleweng. Dan itu bukan sesuatu yang tanda petik yang disengaja ya.
itulah pengetahuan manusia yang terbatas dengan seluruh kondisi preferensi seorang dari kerajaan-kerajaan itu. Mereka datangnya arahnya yaitu salah gitu kan, salah. Dan kemudian dibenarkan dan diberitahu oleh siapa? Oleh ahli Taurat dan juga ahli kitab itu yang ditanyai oleh Herodes dengan teliti. Nah, di situ. Ya, oke. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat terjadinya satu peristiwa yang sangat unik ini. Ya. Kita akan melihat pada kitab Matius ya. Matius pasal yang kita lihat Matius pasal yang kedua. Matius pasal 2 ayat yang pertama. Coba kita dengarkan ya. Orang-orang Majus dari timur, ini dari timur ya. Jadi timur itu artinya Yerusalem itu kalau arah tangan dari kanan ya. Dari timur itu kanan, terus ke barat ke kiri gitu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jelas ya, di Bethlehem. Sudah lahir ini di Bethlehem. Dan kemudian orang Majus datang untuk menyembah anak ini. Dikatakan di tanah Yudea pada zaman Herodes. Jadi kotanya persis tahu, dan kemudian tanahnya di Yudea, provinsinya di daerah Yudea gitu kan, yang lebih besar. Dan kerajaan yang Romawi itu dipimpin oleh siapa? Zaman Raja Herodes. Dan tepat sekali ini, tulis tepat. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, bukan ke Bethlehem. Mereka belum tahu dan mereka sasarannya tuh mereka belum mengerti tepatnya di mana. Tapi tentu saja seorang raja berpikir, seorang pembesar-pembesar berpikir ya pasti di istana. Dan mereka cari raja yang akan lahir itu akan memerintah dunia ini ke istana di Yerusalem. Dan kemudian bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jelas ya, datang untuk menyembah dia. Tujuannya adalah menyembah dia. Nah, inilah motivasi yang hilang banyak di dalam perayaan Natal. Jadi kita datang bukan menyembah, tetapi kita menampilkan acara. Kita datang untuk memberikan acara-acara yang mungkin bagi kita adalah acara-acara yang sangat baik bagi kita gitu ya. Tetapi kenyataannya acara itu adalah acara yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi menyembah. Mereka datang dengan usaha, mereka datang menyembah, tujuannya adalah menyembah. Ini yang pertama, tujuan menyembah. Dan bagaimanakah Maria menerima anak itu, tujuannya apa? Dia memuliakan Tuhan, dia menerima. Dan kalau orang-orang Majus menyembah Allah, Maria itu terkejut dan sangat kaget dan mustahil bagi dia. Dan waktu diberitakan itu, maka Maria dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar polos, seorang yang masih muda, masih perawan itu, dan dia tidak memikirkan banyak seperti seorang-orang yang berpengetahuan yang tinggi, yang banyak kritiknya, banyak berpikirnya, dan dia menyerahkan itu dan dengan satu kesimpulan, jadilah kehendak apa yang Tuhan inginkan. Jadi hambamu ini adalah seorang hamba. Jadi datangnya Maria waktu menerima bayi Yesus itu dalam tubuhnya, maka dia mempunyai satu hati adalah bagaimana jiwanya itu menerima dengan memuliakan Tuhan, menyembah, memuliakan, menyembah dan memuliakan. Dan itu bertemu antara orang Majus dengan Maria. Ya, di sini. Nah, perhatikan. Dikatakan, di manakah orang itu? Di manakah anak itu? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi bukan hanya Herodes, seluruh Yerusalem, orang di istana dan rakyatnya itu heran. Kenapa heran? Ini orang banyak datang dengan seluruh bajunya yang hebat-hebat itu, yang sangat glamor dan luar biasa itu. Karena kan beda dengan orang Israel dari kerajaan yang di seberang timur itu. Dan dikumpulkannya semua orang imam dan kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi Herodes langsung tahu ini tentang Mesias. Jadi kalau ada orang datang semua, nggak tahu dari mana dia lihat bintangnya, siapa yang ngasih bintang. Nah itu Herodes dalam kebingungan terkejut itu bertanya kepada ahli Taurat dan ahli kitab kan. Mereka berkata kepadanya dan dijelaskan dengan apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan.
Jadi bintangnya benar, firman Tuhannya benar, dan semuanya itu kebenaran. Tetapi ditanggapi dengan seperti orang Majus keliru menanggapinya, dan datang ke tempat yang salah, bertanya pada raja yang salah, raja yang licik seperti itu kan, dan kepada ahli kitab tanda petik yang benar, tetapi tafsirannya berbeda gitu. Dikatakan di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Sesuai dengan kitab Nabi. Nabi siapa? Ya, Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala diberitakan. Jadi jauh-jauh bukan hanya Mika, tapi jauh-jauh hari sudah diberitakan. Kapan ya? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keturunanmu, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala keturunan si ular, iblis itu. Dan tumitnya akan dihancurkan, gitu kan? Tumitnya itu akan hancur. Nah itu sudah jauh, dan bahkan sebelum itu pun, sebelum Adam dan Hawa, Tuhan sudah menetapkan rencana-rencana tentang penebusan. Jadi jauh sebelum itu, dikatakan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jelas ya, Mika pasal 5 ayat 1. Dan itu dikutip oleh Matius pasal 2 ayat yang ke-5 dan ke-6. Di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Mika, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Dan ditanya teliti ini. Kenapa Herodes menanyakan dengan teliti? Karena dia sedang menghitung kapan dia lahir dan berapa umurnya dan berapa tepatnya. Dia hitung semuanya. Bukan untuk menyembah seperti mulut dia menipu itu kan. Kalau orang Majus betul-betul menyembah. Tapi Herodes mengatakan kalimat menyembah yang sama, tapi motivasinya beda. Nah ini penyelewengan seperti inilah yang ada dalam peristiwa kedatangan Kristus. Ya bukan berarti Natal untuk Natalnya, bukan, tapi kedatangan. Natal itu bukan perayaan. Natal itu adalah kedatangan Mesias. Jadi kalau kita merayakan perayaan Natal dengan perayaannya, bukan kedatangannya, menyembah dan memuliakan, maka saudara kita kehilangan makna tentang Natal. Seperti ini. Kita akan jadi seperti orang Majus yang salah, kita jadi seperti Herodes yang punya kelicikan untuk mengatur Natal untuk keuntungan kita, untuk kedudukan kita nggak mau kalah, dalam gereja kita nggak mau disingkirkan, dan pada waktu Natal kita nggak mau dihina orang, kita maunya tampil. Kita seperti Herodes. Dikatakan di sini, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Jadi orang-orang Majus ini, oh yaudah kamu ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi orang Majus dengan Herodes bedanya apa? Motivasinya beda. Dia menanyakan dengan teliti kapan kamu, oh ya bulan kapan, oh tanggal sekian. Dan Herodes pun menghitung itu semuanya. Untuk apa? Untuk satu rencana yang jahat, yang kejam, yang sangat mengerikan dan sangat kotor, yaitu membunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah supaya tidak ada raja yang akan menyaingi dia. Nah di situ dikatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Jadi orang-orang ini waktu datang melihat itu sukacita dan menyembah. Jadi menyembah dengan sukacita secara fisiknya, secara kehidupan nyatanya, itu sukacita itu selalu mendahului segala sesuatu. Dan kemudian waktu datang menyembah dia, melihat Mesias itu, anak itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan. Jadi hati dimulai dari apa? Mulai dari firman Tuhan, terang bintang, dan dengan hati yang penuh sukacita, dengan mencari kebenaran-kebenaran itu dan menemukan kebenaran, maka dia menyembah. Dan setelah menyembah, apa yang terjadi? Setelah mereka menyembah, mereka mendapatkan satu keyakinan masa depan dunia ini akan dipegang oleh Mesias. Ya, dikatakan di situ, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Matius pasal 11, pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, melambangkan tentang negara
yang memiliki emas yang luar biasa, memiliki kemenyan yang luar biasa, memiliki mur yang luar biasa. Ya. Dan ini di dalam kitab Wahyu ada tanda-tandanya, emas, kemenyan, mur, dan semuanya. Sudah dalam Wahyu pasal 18-19 itu dijelaskan Babel itu adalah tempat yang penuh dengan emas, perak, dan kemenyan, baju-baju halus, kain ungu. Oh, itu luar biasa. Dan inilah raja-raja itu ya datang mewakili raja-raja itu, orang Majus mempersembahkan. Dan apa yang terjadi? Mereka sudah berjanji akan menceritakan itu kembali pada Herodes. Tetapi mereka diperingatkan dalam mimpi oleh Tuhan supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara, saya ingin kita belajar ya. Kenapa ini satu keprihatinan dan juga bagaimana kita bisa mengerti memaknai kebenaran Natal yang terlupakan, tersisihkan, dan mungkin kita nggak tahu bahwa kita pikir Natal yang kita rayakan adalah Natal benar. Padahal kita merayakan Natal seperti orang Majus, kita merayakan Natal seperti Herodes, kita merayakan Natal bisa seperti orang-orang yang ahli Taurat, mengerti firman Tuhan, tepat di mana adanya, Yesus bagaimana lahir, dia percaya bagaimana kita harus beriman. Tetapi mereka tidak mengimani dan mereka tidak datang, mereka hanya mengerti seperti ahli Taurat dan ahli kitab, mengerti tentang kitab, tapi tidak bergerak sama sekali. Jadi ada 3 hal ya. Jadi ahli kitab dan ahli Taurat itu, kemudian Herodes dan orang Majus. Semuanya di dalam penyimpangan. Bagaimana mereka melihat kedatangan dan tanda-tanda itu dan firman tentang nubuatan itu semuanya. Ya, dan ini sangat mengerikan sekali. Kenapa? Ya karena berita Natal akhirnya beralih. Dan itu yang ada yang kita lihat dalam kitab suci. Dan bagaimana penyelewengan Natal itu bisa terjadi. Yang kita lihat bisa terjadi kok. Kenapa terjadi seperti ini ya? Kenapa orang-orang merayakannya kok sangat beda sekali. Dan waktu saya beritahukan dan saya menjelaskan ini, saudara-saudara coba saudara pribadi sendiri mulai mengenal bagaimana saya merayakan Natal. Karena kalau itu salah, maka perayaan Natal kita itu tidak diterima oleh Tuhan. Perayaan Natal kita dan bagaimana kita memuliakan di dalam Natal itu jauh daripada harapan Tuhan. Dan bahkan mungkin kita nggak tahu bahwa kita merayakan Natal bukan Natalnya Tuhan Yesus, bukan kedatangannya Tuhan Yesus, tetapi perayaan yang memang disetting oleh gereja-gereja, oleh mal-mal, oleh semua perayaan-perayaan yang bukan banyak orang Kristen merayakan Natal dan juga orang-orang yang lain. Dan itu untuk mencari keuntungan, mencari konsumen-konsumen datang dengan diskon. Dan begitu sulit sekali kita kemudian membedakan perayaan Natal yang benar-benar itu yang mana. Ya. Jadi berita Natal itu bukan. Nah, saya beritakan ya. Natal bukan yang pertama. Saudara, Natal bukan bersifat mencari keuntungan bagi diri kita, bagi gereja kita, atau mencari nama baik bagi diri, supaya kita punya perayaan Natal yang lebih besar daripada gereja lain, kita merayakan Natal yang lebih megah dari gereja lain, kita punya musik yang lebih baik dari orang. Bukan itu Natal, saudara. Natal bukan menikmati hal seperti itu. Natal adalah bagaimana kita menyembah Tuhan. Nah, itu ekspresi-ekspresi itu sesuatu yang silakan, saudara. Tetapi kalau kita kehilangan yang tadi itu saya ngomong, bahkan orang Majus bisa melihat bintang, bisa salah tempatnya, dan kemudian mereka waktu salah itu, ya mereka diberitahu oleh firman Tuhan, disuruh ke Bethlehem. Dari mana mereka ke Bethlehem? Ya karena ada Alkitab, ada firman Tuhan, ada wahyu khusus. Mereka tahunya wahyu umum, bintang, dan diberitahu wahyu khusus ini. Dan mereka kemudian ditutup bintang dan wahyu khusus, wahyu umum dan wahyu khusus bertemu dan menunjuk pada Kristus. Nah, itu kebenarannya. Jadi Natal itu bukan tentang perayaan, bukan tentang motivasi yang kita terima apa, keuntungannya apa, baiknya bagi gereja apa, bagaimana kita bisa memperbesar gereja, kita bisa semakin membuat gereja kita semakin terkenal dan orangnya semakin banyak. Tetapi saudara-saudara tidak memperhatikan apakah orang-orang itu betul-betul mengenal tentang Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu. Kita akhirnya menjadikan berita Natal itu bukan berita firman Tuhan, bukan berita kedatangan Mesias ke dalam dunia, Allah menjadi manusia, tetapi menjadi mitos. Jadi menjadi mitos, menjadi legenda, atau menjadi satu moralitas, jadi moralizing. Dan seringkali moral dalam kehidupan kita merayakan Natal itu yaitu yang rohani diduniawikan, yang duniawi dirohanikan.
Dengan apa? Dengan cara-cara, yaitu tadi, hanya melihat secara bagaimana perbuatan-perbuatan kita itu bisa menarik hati orang, dan bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa itu bukan datang pada Kristus, datang kepada hal-hal yang bersifat duniawi, perayaan-perayaan itu. Nah, itu namanya perayaan Natal. Tapi kalau bagaimana kita menyambut kedatangan, bukan merayakan Natalnya, tapi menyambut kedatangan Tuhan dan memaknai itu, mengerti sedalam-dalamnya, dan mendengar firman Tuhan, dan bagaimana firman mengembalikan kita makna Natal yang sesungguhnya. Ya, jadi bukan seperti kita merayakan dewa-dewi yang lahir, kemudian sesuatu yang sangat membanggakan, dan kemudian kita agung-agungkan dengan cara-cara pikiran-pikiran duniawi. Jadi kita melihat bahwa manusia-manusia yang tanda petik yang mungkin yang luar biasa, yang punya talenta-talenta, skill-skill, dan punya keterampilan, dan kita tampilkan, kemudian kita, waduh, Natal kita luar biasa. Tapi orang nggak kenal Kristus, hanya mengenal kemegahan Natal, tapi mereka tidak pernah tahu siapakah Kristus. Jadi berita Natal itu adalah berita bagaimana kedatangan Tuhan, bahwa kamu harus bertobat, kamu harus sungguh-sungguh mengenal akan dosamu, dan kamu sedang melawan Tuhan, kamu sedang berperang dengan Tuhan, kamu sedang memusuhi Tuhan, dan kamu harus berhenti karena Tuhan memberikan Natal itu adalah bagaimana Tuhan memerangi kegelapan itu dan melepaskan Tuhan dari kegelapan. Jadi bukan kata-kata nasihat saja. Natal bukan nasihat, oh Natal ini kita harus lebih baik ya, hidup kita itu harus tambah baik, kita harus tambah sopan untuk anak-anak, atau kita berbicara juga bagaimana kita, ya kalau bisa itu kita semakin diberkati tahun-tahun depan, dan kita semakin, ya pernikahan kita semakin bahagia, kita semakin sungguh-sungguh semakin dekat. Nah saudara, itu sesuatu yang umum, bukan orang Kristen itu sudah sesuatu yang dicari manusia. Tapi orang Kristen waktu merayakan Natal bukan dibungkus dengan kata-kata bertuah, hikmat yang bersifat berkat, prosperity, ataupun yang bersifat ya perbuatan-perbuatan bagaimana kita bisa tampilkan, pujian nyanyian bisa ketampilkan, bukan saudara. Tetapi kita bagaimana menyampaikan ekspresi jiwa kita yang mengenal Tuhan itu, dan kita memuliakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma nasihat, bukan menampilkan hal bersifat sosial seperti itu kan, bersifat waduh kemegahan perayaan yang tanda petik yang orang membuat orang itu akhirnya terpesona gitu kan. Waduh luar biasa ini. Dan bahkan ada orang merayakan Natal tuh jor-joran. Wah saya mau Natal di gedung ini, di gedung seperti gedung yang besar. Ya ini gedung pertemuan yang di Convention Jakarta, oh kurang besar, oh kita pakai GBK, wow terbesar GBK itu, dan orang bangga, dan kemudian banyak orang di sana itu. Saya sering dapatkan perayaan Natal itu, sering mendapatkan satu pujian yang indah luar biasa, dan satu stadion itu nyanyi tentang malam kudus yang begitu syahdu, kadang-kadang orang bisa merinding gitu kan. Setelah itu semua ada sesuatu yang ekspresi. Apakah semua orang yang ada di dalam seluruh tempat itu, stadium itu, gedung itu betul-betul mengenal Kristus? Dan kalau beritanya yang diberitakan adalah moralitas, beritanya nasihat-nasihat duniawi, saudara kita kehilangan makna Natal di situ. Dan bagaimana kita bisa melihat Tuhan merencanakan, menetapkan, dan seluruh terencana dengan begitu baik dari ribuan tahun, ratusan tahun itu, dan dari keturunan itu dinubuatkan dengan luar biasa, dengan hebat. Bagaimana Tuhan menubuatkan itu, dan nabi-nabinya memberitahukan pada kita apa yang akan terjadi, bagaimana Mesias itu akan datang, bagaimana dia akan dilahirkan, bagaimana dia menghadapi seluruh dari kehidupannya, penderitaannya bagaimana. Nah saudara, jadi Natal itu bukan sesuatu yang selesai. Oh selesai Natal, udah selesai. Natal itu adalah pembuka akan seluruh kehidupan yang indah dan berpusat dan berakhir di kayu salib, penderitaan. Dan kemudian ditutup dengan satu kemenangan kebangkitan Kristus. Jadi berita Natal itu tidak bisa dilepaskan. Oh ini selesai Natal, udah selesai Natal, kita jadi orang Kristen selesai. Ya kita sukacita selesai. Habis itu apa? Ya kita menghadapi dunia. Bukan itu saudara. Bagaimana kita menapaki dalam kita menikmati juru selamat di dalam hidup kita, dan bagaimana kita memerangi bersama dengan Kristus, bagaimana kita melawan hukum yang ada dalam daging kita. Nah seperti itu. Bagaimana kita melihat daging kita itu seperti nafsunya seperti Herodes yang sangat mengerikan,
Dia mempunyai satu perasaan, dia mau menang dan dia tidak mau digantikan. Dia mau hidup dan menguasai orang lain, menguasai kerajaan. Dan kalau ada orang yang bahkan anaknya atau istrinya atau siapapun mau dia bunuh semuanya. Saudara, itu mengerikan sekali. Atau kita merayakan seperti orang Majus yang keliru, seperti tempatnya keliru, sasarannya keliru, dan kemudian datang melihat, ini anak itu. Wah, mereka kaget sekali. Kenapa? Kok anaknya lahir di tempat seperti ini? Mereka bertanya-tanya tapi mau membantah nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak mementingkan tempatnya, mereka melihat pada anaknya. Jadi orang Majus pun diberitahu bukan sesuatu yang dari istana yang ada di sana itu mulia. Jadi ini kebenaran Natal yang terlupakan apa? Jadi Natal bukan merayakan tempat-tempat seperti di istana dan kita menemukan bayi Yesus. Tetapi enggak, di tempat yang terpencil, yang terhina, yang kemudian tidak ada perayanya di sana, yang cuman gelap gulita, yang cuman kita dengar ada embeknya, embek, atau binatang-binatang lain, dan di situ baunya nggak enak. Dan kalau di istana bagus, terang benderang, baunya luar biasa, wangi-wangian. Ya, di kandang apa yang kamu lihat, kamu bau, kamu rasakan semuanya, beda sekali. Bukan masalah itu. Jadi bukan masalah saya di mana tempatnya. Kalau istana berarti bagus. Kalau gereja yang luar biasa berarti saya merayakan Natal. Waduh, dengan satu keindahan. Bukan itu, Sa. Nah, itu yang saya ingatkan pada kita. Jadi Natal itu adalah, saudara, bagaimana Kristus hadir, datang, dan itu mengubahkan hidup kita. Bukan situasi di luar kemudian mengubahkan kita, bukan. Sesuatu yang kita terima, iman kita di dalam menerima Kristus itu. Dan itu yang mengubahkan semuanya. Jadi tempat di kandang dengan tempat di istana, Tuhan memilih di kandang. Dan ini kebenaran Natal. Merayakan Natal bukan di tempat yang megah, tapi merayakan Natal di tempat di mana orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang dibuang, dan di situ kita merayakan Natal. Tuhan mencari orang berdosa, bukan Tuhan mencari orang-orang yang termegah. Tuhan mencari orang-orang yang kecil-kecil di tempat itu. Dan itu semangat Natal. Sampai akhir semangat Natal, motivasi Natal itu sama. Ya. Jadi ini seri yang pertama. Dan saudara, nanti kita ada 7 seri. Dan kita memperdalam dan pengaburan-pengaburan, penyelewangan, dan juga kemudian menciptakan Yesus yang berbeda, dan Yesus yang diterima oleh dunia, Yesus yang diterima oleh mal-mal, Yesus yang diterima oleh orang-orang agama lain. Saudara, itu bukan Yesus yang kita rayakan di dalam Natal atau kedatangan itu, bukan. Dan kita bersyukur hari ini jika kita membaca apa yang terjadi dan juga sukacita yang besar yang ada dalam hidup kita ini. Maka kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bisa merasakan tentang keindahan yang ada di dalam perayaan Natal itu sendiri. Nah, ini saya akan berikan tayangannya ya, jadi supaya kita kalau sudah mau belajar sudah bisa melihat ini. Dan inilah gambarnya, yaitu gambar daripada orang Majus dan Maria yang menerima bayi Yesus, dan apa yang diharapkan oleh orang-orang Majus itu sangat berbeda dalam perbedaan itu ya. Ini cuma satu gambaran. Dan keprihatinan bagaimana kita memainkan Natal, kebenaran Natal itu yang terlupakan, yang tersisihkan, dan kita selalu menyeleweng, kita selalu merayakan dengan perasaan-perasaan yang duniawi itu. Nah, saudara, kita kembalikan pada sesuatu yang surgawi, yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, ya. Dan di situ kita belajar bahwa Natal bukan, ya. Jadi pada introduksi ini kita belajar bahwa Natal bukan kita bersifat moralitas, bersifat hanya perayaan, bukan. Tetapi Natal adalah kedatangan Kristus yang sangat terencana, teratur, tersusun rapi, dan terperinci. Ya, kita bersyukur, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita tidak merayakan Natal dengan 3 cara yang salah. Jadi yang pertama seperti orang Majus, yang keliru tempat, keliru tanda melihatnya, dan datang pada istana yang bukan di situ tempatnya, tapi dia akhirnya mereka diatur oleh Tuhan datang ke kandang itu dan melihat bayi itu, dan juga disambut oleh Maria, dan disitulah orang-orang Majus melihat kebenaran itu. Dan kita bukan merayakan Natal juga seperti Herodes yang berpura-pura menyembah Kristus, tetapi tujuannya loh untuk membunuh Kristus. Dan bukan Kristus akhirnya, kematian ribuan, mungkin ratusan anak ya, yang umur 2 tahun ke bawah itu dibantai habis, dan jeritan-jeritan yang luar biasa itu kita akan dengarkan. Ya, nanti kita akan bahas hal yang selanjutnya. Dan kita di sini melihat bahwa Natal bukan merayakan seperti Herodes,
Bukan seperti orang Majus yang menyeleweng dan kemudian diarahkan oleh Tuhan. Herodes tidak bisa diarahkan karena dia berjiwa kebinasaan, berjiwa yaitu ingin berkuasa dan dia mengangkat dirinya sebagai Allah dan dia ditempeleng oleh Tuhan. Dan kemudian kita merayakan Natal bukan seperti orang ahli Taurat, seperti orang ahli kitab yang tahu tentang firman Tuhan. Oh, di Bethlehem, di tanah, dia tahu betul, tetapi nggak bergerak sama sekali dan tidak mengikuti apa yang ada dan hanya sebagai pengetahuan. Dan banyak orang-orang Kristen yang begitu apatis, begitu pesimis dan yaitu mager, malas gerak untuk memberitakan Injil. Nah, mari kita berdoa, kita bersyukur. Biarlah Tuhan akan mengampuni kita jika kita salah merayakan Natal. Ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami bersyukur hari ini. Tuhan pimpin kami supaya kami mendapatkan satu perayaan Natal yang sungguh-sungguh menggugah hati kami dan membawa kami pada Natal yang suci, yang kudus, yang benar, yang sungguh-sungguh berkenan pada Engkau. Dan kami tidak terjebak di bawah ke dalam perayaan Natal dan menerima serta menyambut kedatangan Kristus yang sudah terjadi itu dengan satu semangat firman yang benar yang menuntun kami. Tidak seperti ahli Taurat, ahli kitab. Tidak seperti Herodes yang penuh dengan kelicikan, penuh dengan satu kesombongan, kecongkakan. Dan tidak seperti orang Majus yang keliru memanai dan datang salah tempat. Tuhan, ampunilah kami pada saat Natal ini. Biarlah Engkau memberkati kami dengan firman yang benar dan dengan penjelasan yang hari ini kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.